Cerita orang ngeleak, arti pengeleakan, dan ciri-ciri orang ngeleak. Dalam prakteknya di masyarakat, ciri-ciri pengeleakan bersumber dari perilaku manusia yang disebut dengan balian pangiwo dan balian panengan. Balian panengan adalah balian yang tujuannya untuk mengobati orang yang sakit sehingga menjadi sembuh. Balian pangiwo bertujuan bukan untuk menyembuhkan orang sakit, tetapi membuat orang yang sehat menjadi sakit dan yang sakit bertambah sakit, bahkan sampai meninggal. Balian atau dukun jenis ini sangat sulit untuk dilacak. Pekerjaannya sudah penuh rahasia, terlalu tertutup dan misteri. Tidak sembarang orang yang datang dapat dipenuhi keinginannya untuk membencanai musuh atau orang yang dibenci. Jadi, dukun atau balian inilah yang melakukan berbagai cara untuk membuat korbannya sakit dengan mempelajari ilmu pengeleakan, desti, pasangan, sesirep, pebahi, dan lainnya. Pengeliakan adalah sosok tubuh manusia yang tampak seperti buta atau binatang. Desti adalah suatu kekuatan gaib yang dapat menyebabkan seseorang menjadi sakit. Biasanya mempergunakan benda-benda yang berasal dari orang yang akan dibencanai, yang akan dikenai penyakit. Pepasangan adalah benda yang diisi kekuatan gaib atau magis serta ditanam di dalam tanah atau disembunyikan secara rahasia di tempat tertentu untuk membebani seseorang. Benda tersebut dapat berupa tulang, taring binatang, gigi binatang, daun lontar yang telah dirajah, rambut kain yang telah diisi tulisan, dan lainnya. Bebayi atau bebahi adalah penyakit yang dibuat dari raga janin dan kandapat, 4 saudara yang dapat dikirim masuk ke dalam tubuh seseorang yang ingin membencanai seseorang jatuh sakit. Yang terdapat dalam lontar aji pengeliakan milik Geria Sangket Karangasem, salinan dan terjemahan Inyuman Neraka. Lontar tersebut secara garis besarnya menguraikan tentang: yang pertama, pasurian pangiwo. Segala ilmu pengeliakan dapat dicapai dengan terlebih dahulu memusatkan pikiran dan beryoga. Yang kedua, geni sambawana atau disebut juga pangiwo sari. Ini pengeliakan yang paling utama. Ketiga, cambra berag. Ini sangat sakti karena bersumber dari sebagian kecil yang Aji Saraswati sebagai batasannya. Yang keempat, rabut sapetik. Ini dapat digunakan membuat orang menjadi gagus semua yang bersuara. Kelima, manduri reges. Ini merupakan leak campuran dari beberapa agama: guna Makassar, guna Jawa, guna Bali, guna leak putih dari Mekah. Keenam, pangiwa utamaning dadi, supaya menjadi buta dengan, yang membuat bulu kuduk merinding. Ketujuh, rerajahan ring papeda atau sabuk, untuk membersihkan diri, artinya tidak semua pangiwa itu negatif. Kedelapan, panugrahan pangiwa, memohon panugrahan kepada Yang Nini Batari Gangga untuk menghidupkan pangiwa yang ada di tengah mata. 9. Tata cara pangiwa untuk orang perempuan untuk menggabungkan agar Batara Brahma, Wisnu, dan Iswara berkumpul menjadi Batara Kala, agar kesaktiannya tidak terkalahkan. 10. Pengeliakan ugig, agar menjadi buta baliga. 11. Pangiwa Swanda, ini adalah ratunya pangiwa. 12. Brahma Maya Murti, agar nampak seperti Hyang Brahma Murti, bertangan 8.000, berbadan 9.000, berkaki 1.000, tangannya memanjang dan memakai anting-anting bintang di langit. 13. Ni Calonarang, dapat berubah wujud sampai 1.000 kali. Dan ke-14, Rata Geni Sudamala.
Jadi seperti apa yang diuraikan, ternyata tidak ada ciri khusus yang menyatakan tentang pengeliakan. Karena ini bersifat rahasia dan harus dirahasiakan. Tetapi untuk mengetahui secara samar-samar dapat dipahami melalui cerita Bali kuno tentang I Dongding, yang menceritakan balian baik dan balian jahat. Dari ceritanya dapat dilihat ciri-ciri orang yang mempelajari ilmu pengeliakan adalah: yang pertama, berpakaian kumat, artinya pakaiannya jarang dicuci dalam keseharian hidupnya. Dua, berwajah cinging, artinya suka mengganggu atau aji wegeg. Ketiga, rambut gimbal, artinya jarang berkeramas. Keempat, menggunakan ayam merah biing, artinya memuja Dewa Brahma, dalam ajaran yang disebarkan melalui emosional yang sering disebut Dewi Durga. 5. Bersuara kelipit, artinya memiliki banyak kutu besar-besar akibat rambutnya tidak pernah dicuci. Tapi tidak semua ciri-ciri ini tidak berlaku pada semua pengeliakan, karena banyaknya jenis-jenis pengeliakan. Seperti disebutkan bahwa Nicalonarang dapat berubah wujud menjadi 1000 kali, artinya paling tidak ada 1000 ciri, dan setiap perubahan minimal ada 5 ciri.